Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco, saat ini saya sedang berada di Lakemba, yang mana Lakemba ini adalah salah satu lokasi yang penduduknya hampir 80% adalah Muslim. Jadi ini adalah kawasan Muslim di Sydney, Australia. Di Lakemba ini juga terdapat banyak, hampir seluruhnya itu di sini makanannya halal semua. Bila kita melihat papan pelang nama, maka kita akan dengan mudah menemukan label halal tertera di sana. Ini menandakan bahwa toko ini telah mendapatkan sertifikat halal dari pemerintah. Di sini juga terdapat banyak toko Indonesia. Salah satunya itu adalah toko 45. Kita mau mampir sebentar ke toko 45. Sekarang kita sedang menyeberang untuk menuju lokasi toko. Itu yang ada lambang burung Garuda, toko 45. Yuk kita intip ke dalam. Walaupun tidak lengkap, namun barang-barang yang dijual di sini cukup bervariasi, mulai dari kecap, saus, bumbu-bumbu masak, dan tentunya tidak ketinggalan Indomie, yaitu makanan favorit seluruh warga Indonesia. Selain itu, di sini juga menjual beraneka ragam jenis lauk pauk, mulai dari sambal tempe, tahu, telur, nasi uduk, ampela, gulai, bahkan juga ada pete di sini. Jadi cukup mengobati rasa rindu dengan masakan khas Indonesia. Dan tentunya tidak ketinggalan pula jajanan khas Nusantara. Nah, untuk sayur mayur kita bisa lihat ada tempe, ada toge, ada tahu, bahkan ada tape di sini. Nah, kita sudah selesai belanja. Sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan. Saat menyusuri Lakemba, saya seperti berada di sebuah negeri Arab atau Asia Selatan. Melihat penduduknya, bangunan-bangunan yang ada, toko, restoran, money changer, salon, agen perjalanan, seperti berada di Islamabad atau Dhaka yang berada di Asia. Hanya rambu dan tertibnya lalu lintas, petunjuk layanan publik, serta rapinya penataan kota yang menyadarkan bahwa saya masih berada di Australia. Namun tidak lengkap rasanya jika datang ke Lakemba jika tidak mengunjungi salah satu masjid yang menjadi ikon di daerah ini. Masjid Lakemba merupakan salah satu masjid terbesar di Australia. Nama resmi masjid ini sebenarnya adalah Masjid Imam Ali bin Abi Thalib. Namun karena lokasinya yang berada di kawasan Lakemba, New South Wales, maka lebih dikenal dengan nama Masjid Lakemba dibandingkan dengan nama aslinya. Masjid dengan bentuk memanjang berkubah tunggal dan satu menara ini dibangun dan dikelola oleh Muslim Australia keturunan Lebanon atau dikenal dengan istilah Lebanese Australian. Selesai dibangun tahun 1977 yang lalu, jemaahnya pun sebagian besar juga merupakan Muslim Lebanon atau Muslim keturunan Lebanon yang tinggal di Australia
di bawah organisasi Lebanese Muslim Association. Setelah tadi kita melihat bentuk luar dari Masjid Lakemba ini, sekarang saya penasaran, ingin melihat lebih jauh bagaimana dekorasi dan bentuk arsitektur di dalam salah satu masjid terbesar di Sydney ini. Ketika saya menginjakkan kaki di dalam masjid ini, saya merasa terkagum dengan keindahan masjid ini. Maklum saja, selama saya berada di Australia, ini adalah pertama kali saya menemukan masjid sebesar ini. Di bagian interior masjid terlihat begitu luas dan megah karena dihiasi dengan ornamen-ornamen yang sangat menarik. Ditambah dengan dindingnya menggunakan cat warna terang menjadikan masjid ini terkesan sangat luas, besar, dan modern. Dilihat dari segi arsitektur, Masjid Imam Ali bin Abi Thalib atau Masjid Lakemba ini memiliki dua lantai. Lantai pertama yaitu sebuah lantai yang diperuntukkan bagi jemaah laki-laki melaksanakan sholat, dan ruangan tersebut merupakan ruangan utama. Sedangkan lantai dua adalah tempat yang dikhususkan bagi jemaah wanita. Interior masjid ini semakin dipercantik dengan adanya lampu menari yang menggantung di ruangan utama masjid. Di sekitar lampu hias tersebut semakin terlihat mempesona karena terdapat ukiran dan kaligrafi yang sangat indah dengan didominasi warna biru cerah. Masjid ini selain dilengkapi dengan fasilitas Al-Quran, juga dilengkapi dengan ceramah-ceramah dan kajian-kajian keislaman yang diselenggarakan rutin oleh pihak pengelola masjid. Lebih dari 1.000 orang mengikuti sholat berjamaah untuk setiap harinya, dan jumlah tersebut melonjak menjadi 5.000 orang dalam pelaksanaan sholat Jumat. Namun tak pelak lagi, pada suasana sholat sunnah di 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, jemaah masjid terpaksa memadati jalan raya di depan masjid karena daya tampung yang tidak mencukupi. Wah, sudah mirip kayak di Indonesia aja ya. Nah, bisa kita lihat di sap paling belakang ini disediakan kursi-kursi yang dikhususkan untuk mereka yang sudah berusia lanjut atau mereka yang tidak kuat berdiri, sehingga mereka bisa melakukan sholat berjamaah atau sekedar membaca Al-Quran ataupun membaca buku yang telah disediakan oleh pihak pengelola masjid.
Demikianlah perjalanan kita pada kesempatan kali ini, semoga dapat memberi manfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.